Pertama-tama, saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan evaluasi kognitif dengan capaian pembelajaran, mengidentifikasi amanat dan nilai sosial budaya dalam cerita rakyat Sangkuriang. Tujuan pembelajaran yang ingin diraih yaitu peserta didik diharap mampu mengambil amanat dan nilai sosial budaya pada cerita rakyat Sangkuriang dan menyajikan kembali hasil analisisnya. Indikator pembelajaran sebagai berikut. Peserta didik menyebutkan tokoh dan watak tokoh yang terlibat, menentukan latar, menemukan nilai sosial budaya, mengambil amanat, menuliskan ringkasan cerita, dan menganalisis cerita rakyat Sangkuriang. Dengan kisi-kisi sebagai berikut. Mengidentifikasi watak tokoh melalui tes tulis pilihan ganda dengan level C1 dan C2, meninjau latar tempat melalui tes tulis pilihan ganda dengan level C1, menafsirkan nilai amanat melalui tes tulis pilihan ganda dengan level C6, menentukan nilai sosial budaya melalui tes tulis pilihan ganda dengan level C3, menceritakan kembali cerita rakyat Sangkuriang melalui tes esai dengan level C3, dan menganalisis akhir cerita rakyat Sangkuriang melalui tes tulis esai dengan level C4. Evaluasi dilaksanakan melalui tes tertulis dengan contoh soal seperti yang ditampilkan pada layar. Setelah mengerjakan tes, maka evaluasi dapat dilaksanakan dengan rubrik penilaian sebagai berikut. Untuk soal pilihan ganda, apabila peserta didik dapat menjawab dengan benar, maka mendapat skor sebanyak 10 poin pada setiap nomor. Apabila salah, maka mendapatkan 0 poin. Pada tes esai, batas maksimal skor setiap nomor adalah 25 poin, dengan kriteria jawaban lengkap dan benar mendapat 25 poin, jawaban benar namun kurang lengkap mendapat 20 poin, jawaban kurang lengkap dan kurang sesuai mendapat 15 poin, dan apabila tidak menjawab maka mendapat 0 poin. Jika diakumulasikan, maka apabila seluruh soal pilihan ganda dijawab dengan benar akan mendapat 50 poin. Dan untuk soal esai apabila dijawab dengan benar dan lengkap maka akan mendapat total skor 50 poin. Skor pilihan ganda dan esai dijumlahkan sehingga mendapat hasil akhir poin atau nilai 100. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengembangan evaluasi afektif atau sikap untuk kelas 11 SMP. Kompetensi dasar yang diambil yaitu menulis cerpen, adapun sikap yang akan dinilai yaitu sikap kreatif dan sikap kerja keras. Berikut merupakan tabel yang berisikan kompetensi dasar, indikator, teknik, dan juga bentuk serta instrumen. Kompetensi dasar yaitu menulis cerpen berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari, kemudian indikator untuk sikap kreatif. Yang pertama, mengembangkan ide-ide kreatif, kemudian menciptakan alur cerita yang menarik, lalu mengeksplorasi berbagai tema, selanjutnya berani mencoba gaya penulisan berbeda, dan yang terakhir membuka wawasan dan imajinasi. Untuk tekniknya yaitu non-tes, bentuknya penilaian diri melalui pengisian angket, dan instrumennya menggunakan angket skala Likert. Lalu untuk indikator sikap kerja keras, ada 5 juga. Yang pertama menentukan topik, kemudian membuat kerangka, lalu menyusun draft, lalu melakukan revisi isi, serta yang terakhir mengedit bahasa. Untuk tekniknya sama dengan sikap kreatif yaitu non-tes, bentuknya melalui observasi selama proses pembelajaran dan instrumen yang digunakan yaitu lembar observasi. Berikut ini merupakan contoh instrumen berupa angket skala Likert untuk mengetahui sikap kreatif siswa. Dalam angket tersebut terdapat 5 pernyataan dan juga 5 pilihan. Untuk pilihan SS artinya sangat setuju, S artinya setuju, N artinya netral, TS artinya tidak setuju, dan STS artinya sangat tidak setuju. Dalam angket tersebut terdapat 5 pernyataan seperti nampak pada layar. Lalu terdapat lembar observasi untuk mengetahui sikap kerja keras siswa. Jadi, guru akan memberikan tanda centang pada kolom merefleksikan ya atau tidak untuk menggambarkan apakah siswa telah mencapai indikator-indikator yang telah ditentukan. Adapun indikator tersebut yang pertama, memilih topik cerpen, kemudian membuat kerangka cerpen, lalu mengembangkan kerangka cerpen, melakukan revisi isi, dan juga melakukan edit bahasa.
Pengembangan evaluasi psikomotorik. Evaluasi psikomotorik kompetensi dasar menulis teks eksplanasi. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP fase D, semester 1 materi teks eksplanasi. Capaian pembelajaran yaitu menulis teks eksplanasi yang berkaitan dengan fenomena alam dengan memperhatikan struktur, isi, dan kaidah kebahasaan yang sesuai. Tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan pembelajaran materi teks eksplanasi, peserta didik diharapkan mampu memperhatikan teks eksplanasi dengan tema fenomena alam secara tertulis dengan memperhatikan struktur, isi, kebahasaan, dan kaidah penulisan dengan baik. Kisi-kisinya yaitu kompetensi dasar menulis teks eksplanasi berkaitan dengan fenomena alam dengan memperhatikan struktur, isi, dan kebahasaan. Indikator yang pertama yaitu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi dengan teknik tes kinerja, bentuk petunjuk tugas, dan instrumen. Identifikasi terkait pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi pada teks eksplanasi. Yang kedua yaitu mengembangkan kerangka teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Tekniknya sama dengan tes kinerja, bentuk petunjuk tugas, instrumen yaitu membuat dan mengembangkan kerangka teks eksplanasi dengan tema fenomena alam dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan unsur kebahasaan. Selanjutnya yaitu rubrik penilaian. Di sini ada 4 aspek. Aspek pertama yaitu informasi berdasarkan dengan fakta. Mendapatkan poin 4 jika penyusunan teks eksplanasi seluruh informasi dalam teks didukung oleh fakta yang valid dan terverifikasi. Poin 3, penyusunan teks eksplanasi sebagian besar 75% informasi dalam teks didukung dengan fakta yang valid dan terverifikasi. Poin 2, penyusunan teks eksplanasi 50% informasi didukung oleh fakta yang valid. Dan mendapatkan poin 1, penyusunan teks eksplanasi kurang dari 50% didukung oleh fakta. Selanjutnya yaitu mengenai urutan struktur. Mendapatkan poin 4, ketika penyusunan teks eksplanasi sebagian besar urutan teksnya sudah benar. Poin 3, penyusunan teks eksplanasi 75% sudah sesuai dengan urutan. Mendapatkan poin 2 ketika penyusunan teks eksplanasi 50% sudah sesuai dengan urutannya, dan mendapatkan poin 1 ketika penyusunan teks eksplanasi kurang dari 50% sesuai dengan urutannya. Selanjutnya yaitu kesesuaian tema dengan isi. Poin 4, penyusunan teks eksplanasi sebagian besar sesuai dengan tema dan isi teks. Poin ketiga, penyusunan teks eksplanasi 75% sesuai dengan tema dan isi teks. Mendapatkan poin 2 ketika penyusunan teks eksplanasi 50% sesuai dengan tema dan isi teks. Dan poin 1 yaitu ketika penyusunan teks eksplanasi kurang dari 50% sesuai dengan tema dan isi teks. Yang terakhir yaitu menurut ejaan. Mendapatkan poin 4 ketika penyusunan seluruh teks eksplanasi sebagian besar menggunakan ejaan dengan sempurna dan konsisten. Mendapatkan poin 3 ketika penyusunan teks eksplanasi 75% menggunakan ejaan dengan sempurna dan konsisten. Poin 2, penyusunan teks eksplanasi menggunakan ejaan dengan sempurna dan konsisten. Dan mendapatkan poin 1 ketika penyusunan teks eksplanasi kurang dari 50% menggunakan ejaan dengan sempurna dan konsisten. Selanjutnya yaitu contoh teks eksplanasi yang berjudul Hujan, karya dari Wahyu Sulistianingrum. Dan untuk contoh penilaiannya yaitu aspek pertama mendapatkan poin 4 dikali 5 sama dengan 20, aspek kedua 3 dikali 10 sama dengan 30, aspek ketiga yaitu 4 kali 5 sama dengan 20, aspek 4 yaitu 3 kali 5 sama dengan 15, dan total nilai yaitu 20 plus 30 plus 20 plus 15 sama dengan 85.